ini dalam konteks pengembangan manajemen internasional atau MTN yang sekarang sedang dimatangkan, di mana diantaranya ada orientasi atau ada sasaran untuk pengembangan talenta nasional di bidang seni dan budaya. Jadi ada 3 klaster di dalam kerangka MTN itu. Satu bidang sains dan teknologi, 2 bidang seni dan budaya, kemudian 3 bidang olahraga. Itu yang ada di dalam rancangan manajemen talenta nasional yang sudah termaktub menjadi amanat dari, mohon maaf saya buka masker ya, menjadi amanat dari RPJMN ya, RPJMN 2024. Jadi ini dalam kerangka yang sangat penting. Nah, karena itu saya kira seniman masuk sekolah tentu saja ini bisa mendorong untuk peningkatan potensi literasi ya, literasi dasar maupun literasi yang advance. Literasi dasar terkait dengan literasi dan numerasi itu sendiri, dan kemudian literasi advance terkait dengan kreativitas dan daya cipta. Jadi sesungguhnya itu bisa didorong gitu, apalagi sekarang kan kebijakan yang Merdeka Belajar, di mana sekolah memiliki ruang-ruang yang sangat fleksibel untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga di Pusat Prestasi Nasional mendorong untuk bisa memandang bahwa prestasi siswa tidak hanya adalah prestasi yang ada di dalam raport yang secara normatif itu kan selama ini ketika kita masih ada ujian nasional itu hanya diukur oleh beberapa mata pelajaran kan yang di UMK. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang kan lebih merdeka gitu Mas ya. Iya. Merdeka sehingga kita lebih bisa melihat si anak itu lebih komprehensif gitu ya, Pak. Bahkan untuk PPDB juga ya Pak Kapus ya. Ya betul. PPDB nilai-nilai prestasinya juga tidak hanya nilai yang sifatnya kayak tadi mata pelajaran tertentu saja ya, biasanya. Betul. Nah, ya, dalam kaitan dengan hal tersebut, sebenarnya Pusat Prestasi Nasional dalam kaitan dengan PPDB juga mendorong ya. Sekarang juga kita pantau jalur prestasi seperti apa, dan tentu saja di bidang seni dan budaya terutama yang berasal dari ajang talenta di 2 besar itu, sebetulnya itu yang kita bisa kuatkan ya, sehingga anak-anak itu juga bisa berkembang prestasinya tidak hanya dari satu sisi mata pelajaran saja. Dan kemudian maksudnya saya kira juga ke depan ya, kemampuan yang harus kita tumbuhkan kan tidak hanya 1-2 yang didukung oleh 1-2 mata pelajaran. BPJS mudah. Kemudian juga ini pesan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Ada sebenarnya kalau dulu mungkin kita menginginkan anak kita tuh fokus di satu bidang gitu. Tapi sekarang nggak bisa gitu ya. Nah, itu harus kekuatannya istilah Prof. Yasraf itu ada kemampuan plastis atau plastisisme. Ya, persis seperti bambu. Ya kan? Kemampuannya bisa dibangun berdasarkan kemampuan multi kecerdasan yang ada di dalam dirinya atau berkolaborasi. Dan Pusat Prestasi Nasional dari sejak sekarang mencoba untuk melihat pemetaan potensi prestasi anak itu lebih komprehensif seperti itu, termasuk di bidang seni. Bahkan tahun ini kita ada satu cabang lomba baru nih Mas Denas. Ini Bapak Ibu dan adik-adik juga di seluruh Indonesia saya kira juga sangat bagus untuk diikuti. Kita ada 2, kalau di bidang seni ya, seni budaya kita ada 2 besaran ya, di seni pertunjukan sama di seni penciptaan. Wow, luar biasa. Ya, jadi ada di seni pertunjukan, ada tari, ada teater gitu ya. Kemudian di seni penciptaan ada ada film, ada tari. Nah, kemudian sekarang kita tambah nih Bapak Ibu semua dengan cipta lagu, Mas. Wah, seru nih. Kita ingin menantang anak-anak SMA dan SMK terlebih dahulu ya di pendidikan menengah ya, untuk kita challenge. Alhamdulillah sampai saat ini itu dari seluruh Indonesia sudah ada 75 pendaftar anak SMA yang siap untuk ikut, dan dia pasti sudah punya lagunya, ciptaan lagunya ya, dan ini kan masih sebulan ke depan, masih 3 minggu ke depan. Jadi kita juga sangat senang, dan sampai saat ini sudah ada 1.700 pendaftar di tingkat SMA, di SMK juga kurang lebih sama. Di bidang ada 10 bidang lomba seni ya, yang menurut saya itu sangat penting di tingkat sekolah untuk satu tugas saya mengidentifikasi bakat-bakat. Yang saya yakin cipta lagu itu juga perlu kita kuatkan, karena kita
ruang-ruang kreasi di jagat media, terutama yang bisa lebih luas diikuti oleh adik, itu kita dorong. Gitu. Nah, kalau kemarin kan dia didominasi oleh vokal solo, vokal solo. Ya, bernyanyi. Kalau sekarang mencipta. Oleh karena itu nanti ke depan kita sedang coba elaborasi dengan para seniman, para budayawan, para pembina FLS dan literasi kita, bagaimana kita lakukan upaya kolaborasi. Dan sudah terjadi. Sekarang di Festival Lomba Seni Siswa itu sudah ada alumninya, Mas, namanya Alunan. Wah, alumni ini bikin apa nih, Pak? FLS bikin dan mereka juga aktif membina adik-adiknya. Dan mungkin nanti seniman masuk sekolah juga nanti bisa bergandengan dengan para alumni juara-juara FLS di seluruh Indonesia. Iya. Sungguh sangat solid untuk bisa membina adik-adik. Yang tujuannya tidak hanya sekedar untuk kejuaraan gitu saja, ya kan? Tetapi juga untuk mengembangkan model pembelajaran yang bisa mendorong kreativitas, ya. Jadi mendorong inovasi dan kemudian mendorong kolaborasi. Jadi ini Alunan juga sekarang sudah sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan sebayanya para juara di bidang penelitian ilmiah, para juara di bidang di bidang kompetisi sains, ya, kemudian di bidang kewirausahaan. Jadi mungkin nanti mereka akan membangun startup yang yang mereka bisa bina, yang itu adalah hasil dari ajang talenta yang kita selenggarakan, dan kita buka ruang-ruang itu, Mas. Oleh karena itu supaya tidak silo-silo gitu ya, Pak. Ya gitu. Jadi sekarang udah zamannya kolaborasi lintas sektor. Ya, lintas bakat, lintas prestasi, sehingga nanti kelihatan bahwa tantangan masa depan itu yang katanya berubah sangat cepat, tidak bisa diprediksi, ambigu, kompleks, dan kemudian tidak bisa kita pegang gitu ya. Itu bisa dijawab dengan kemampuan plastis adik-adik kita, dan kenyataannya memang seperti itulah. 52 juta siswa kita kan dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi menjadi kampus kita gitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya kira kolaborasi dengan para seniman baik nasional maupun daerah. Kami pun dibimbing dan dibina oleh para seniman budayawan ya yang sudah profesional di bidangnya di Festival Lomba Seni dan Literasi itu menjadi sangat penting. Dan ketika masuk ke sekolah, artinya sebetulnya ruangannya kan sudah sangat terbuka, ya kan, ruangnya sangat terbuka, dan kita pun nanti sedang menyiapkan, menggodok insentif untuk mendorong itu. Wah, ada insentifnya nih. Bantuan operasional sekolah misalnya kan. Nah, sekarang kan kita sedang coba godok bagaimana kita juga suka berikan tambahan selain bos reguler, kita tambah untuk sekolah-sekolah yang punya kreativitas di dalam bidang pengembangan prestasi apa saja yang tadi saya bilang secara komprehensif itu bisa kita dorong. Mungkin bisa digunakan untuk bisa membuat semacam panggung teater yang representatif, ruang-ruang diskusi untuk expose mungkin film-film unggulan yang mereka ikutkan di FLS 2N misalnya tingkat daerah dan tingkat nasional, itu bisa didiskusikan di sekolah dan menjadi bagian dari project based learning, yang itu menjadi bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. Jadi kalau kita bisa bahas film anak-anak tuh keren-keren, Mas ya. Jadi itu bisa dibahas itu dari sisi fotografi, dari sisi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dari sisi bisa dari. Kemudian juga ada lomba baca puisi, dan sekarang ada cipta lagu, ya kan. Cipta lagu kita berikan juga beberapa kriteria. Nah itu kan adik-adik kita yang ikut di kejuaraan itu bisa menjadi narasumber sebaya. Betul Bapak Ibu guru kan kadang-kadang kalau belajar dari temannya sendiri jauh lebih nyambung gitu ya, daripada kalau sama gurunya takut gitu kadang-kadang. Iya, betul. Misalnya naskah drama dan teater kita juga dibikinkan oleh para seniman yang sangat mumpuni di bidangnya ya. Pak Putu Wijaya juga berkenan untuk naskahnya itu kan. Bisa nggak sih anak-anak di-challenge diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu? Oke. Menarik nih. Kan menarik kan. Jadi sebetulnya arahan Pak Menteri kan jelas bahwa kita ingin ada peningkatan pemerataan kesempatan berprestasi dan peningkatan mutu pembelajaran sebagai bagian dari penyeimbang dan mengubah paradigma bahwa prestasi anak-anak itu sudah sesungguhnya kan capaian yang membekali dirinya untuk bisa berinovasi dan berkreasi, dan itu bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya dan orang lain. Itu definisi normatif dari prestasi yang sedang kita coba lakukan. Menarik sekali Pak, ini berarti manajemen talenta ini sudah mendorong prestasi anak-anak ini atau talenta anak-anak tidak dibahas atau difokuskan pada satu sisi saja, tetapi lebih komprehensif gitu ya.
Dan ini memang ikhtiar yang baru dimulai 2 tahun terakhir kali ya Pak ya. Dan dengan seperti ini kan kita saling berkolaborasi, ada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pusat Prestasi Nasional, Pusat Penguatan Karakter. Nah, yang menarik tadi Bapak menyebutkan juga bahwa selain FLS 2N ada lagi lomba-lomba baru yang dihadirkan untuk adik-adik kita. Nah, sebenarnya ke depan gitu tuh kalau mau dibilang profilnya itu tuh kalau misalkan anak sampai perguruan tinggi juga Kak, ini akan diasah juga seperti ini ya. Berarti tidak hanya untuk jenjang yang SD sampai SMA saja ya, tapi juga sampai ke perguruan tinggi. Gitu. Ya. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin dijelaskan lagi Pak Agus tentang kita memang masih panjang, tadi sudah ada insentif, kemudian juga lomba-lomba baru yang bisa mengasah kreativitas dan juga daya inovasi anak-anak, dan juga sebenarnya kan selain kolaborasi tetapi juga ada kompetisi yang sehat gitu ya untuk adik-adik kita itu supaya bisa juga berkompetisi nanti di dunia nyatanya. Kalau nyemplung gitu ya di lautan lepas itu tuh sudah tangguh gitu. Nah kira-kira ke depan boleh nggak Pak dikasih bocoran lagi apa sih yang akan ada di manajemen talenta nasional? Kabarnya akan ada impres atau perpres gitu ya Pak ya? Saya bisa dijelaskan. Silakan. Jadi tiga sasaran pengembangan manajemen talenta itu kan ada di bidang seni dan budaya diantaranya. Dan sepertinya Kementerian Dikbudristek itu akan menjadi koordinator untuk penguatan grand design-nya dulu ya. Kita langkahnya membangun grand design manajemen talenta itu di bidang seni dan budaya yang sudah agak solid dan sudah ada sekarang di bidang olahraga itu. Oke. Saintek itu ada di Badan Ristek dari BRIN, kemudian yang mendesainnya. Kemudian nanti kita akan tahun depan sudah mulai dan tugas-tugasnya sekarang sedang dimatangkan dan akan keluar Kepres yang gugus tugas penyusun grand design manajemen talenta dan kelembagaannya. Tetapi kalau dilihat di bidang seni dan budaya, nampaknya memang ini kita juga akan secara lebih intens bicara dengan Dirjen Kebudayaan Pak Dirjen dan saya dan beberapa direktur untuk bagaimana ini kita bisa terjemahkan ke dalam kerangka konsep pengembangan kebudayaan secara keseluruhan. Misalnya Pak, tahun ini kita sudah komunikasi dengan Bapak Ibu Direktur Dirjen Kebudayaan bahwa karya-karya terbaik dari FLS 2N dan Festival Literasi dan karya-karya yang lain dalam kerangka pengembangan budaya nasional sesungguhnya juga kan bisa kita berikan panggungnya di Pekan Kebudayaan Nasional. Wah iya, acara tahunan yang luar biasa itu ya Pak ya? Yang luar biasa. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini juga dengan Ibu Direktur. Jadi ini kesempatan bagi anak-anak untuk bisa tampil mengaktualisasikan dirinya selain di media secara langsung, tapi juga ada panggung-panggung pekan kebudayaan yang sangat prestisius yang bisa menjadi kebanggaan dan pengalaman dari adik-adik kita untuk expose gitu. Nah ini merupakan bagian dari apa Mas? Bagian dari kurasi. Ya kurasi. Jadi ada tugas identifikasi itu yang ada hadir yang kita harus telusuri sampai ke level paling bawah, bahkan mungkin di level pendidikan usia dini ya, mengidentifikasi bakat-bakat itu. Kemudian yang kedua adalah kita ada kurasi karya itu, dan kemudian tentu saja ada apresiasi ya. Jadi ada medan-medan kreativitas yang kita coba kurasi, dan kalau seni budaya kan banyak ya, pasti juga bahkan dikembangkan oleh sanggar-sanggar dan sebagainya. Talent pool dari seni dan budaya itu memang kita harus bangun ya, seperti apa dan kemudian arahnya kemana. Misalnya adik-adik kita nanti dicipta lagu ya, coba bayangkan Mas Danas, kalau misalnya ada ratusan ciptaan adik-adik kita ya dengan berbagai genre-nya gitu di bidang cipta lagu, kita juga harus lindungi gitu. Betul. Termasuk juga karya-karya yang lain dari saja ya. Betul, hak karya Ciptanya, intelektual ya Pak ya, hak kekayaan intelektual ini penting sekali. Dengan di Kumham. Kemudian juga sama dengan bidang-bidang yang lain, kita juga sudah coba bagaimana perlindungannya. Kemudian apresiasinya adalah ya kita sebetulnya menginginkan ada database keunggulan itu ada hadir, karena salah satu amanat dari RPJMN terkait dengan manajemen talenta itu kan salah satunya ada dua pokok. Pertama itu adalah database talenta dan pemetaan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan ekosistem akuisisi dan kapitalisasi talenta itu termasuk di bidang seni dan budaya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan karir, dan kelima adalah pelembagaan. Jadi itu jelas itu di dalam RPJMN, dan itu sudah menjadi arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri juga. Nah oleh karena itu kita memang
mengundang nih para seniman yang masuk ke sekolah juga, nanti kita mohon masukan-masukannya, mungkin kita lakukan konseling atas arahan Bapak Dirjen Kebudayaan, bagaimana kita bisa lakukan itu ya, mengidentifikasi, mengkurasi, dan memberikan penghargaan. Yang kedua adalah kita juga kan tidak menutup mata bahwa di bidang seni dan budaya itu juga siapapun bisa berperan ya untuk memberikan panggung, ajang talenta, dari mulai yang sifatnya sangat nasional bahkan internasional semacam Indonesian Idol ya, terus kemudian ada festival-festival tertentu, itu kita juga kita melihat bahwa artinya talent pool talenta di bidang seni dan budaya itu juga bisa hadir, tidak hanya dari ajang talenta yang kita selenggarakan langsung Mas Tenas ya, yang evaluasi literasi itu, tapi juga yang diselenggarakan oleh masyarakat secara independen. Nah ini kita perlu juga lihat sebagai bagian dari identifikasi dan pengembangan berkelanjutan dari talenta itu. Yang penting sebenarnya kita tentukan kriterianya seperti apa, kita berikan penghargaan yang sama, kita masukkan di dalam database talenta kita, dalam sistem informasi kita, untuk kita jadikan sebagai mungkin Mas Tenas, kita jadi hub gitu ya, hub aja lah. Betul. Hub itu artinya mengumpulkan, kemudian menyebarkan informasi itu untuk dibaca oleh stakeholder, dan kemudian bisa dilihat sejauh mana potensi itu hadir dan ada gitu ya, dan bisa dilihat misalnya kan adik-adik kita nih yang di kewirausahaan Mas Tenas, kemudian juga yang di literasi Mas Tenas juga yang itu ya, itu ada karya-karya yang memang sayang kalau tidak dikolaborasikan di antara mereka. Oleh itu kita kuatkan dulu database-nya, kita simpan, kemudian kita hubung-hubungkan, jadi penting. Jadi di dalam pemetaan itu kalau Pak Menteri arahnya itu pembangunan ekosistem secara platform ya, secara platform itu harus hadir, dan kita akan gerakan para alumni. Jadi para alumni bisa berperan. Mereka bisa menjadi pembina ya adik-adik kita ini ya Pak ya. Adik-adiknya kan para juara ini udah mulai kemarin minggu lalu. Betul. Ada sekitar 1.000 ya, lebih 1.000 adik-adik kita yang sudah mendaftar, yang ingin mendaftar, dibina secara Zoom, oleh kakak-kakaknya yang di alumni itu. Keren, sharing expertise, sharing experience gitu ya Pak ya. Sharing experience. Kayaknya itu lebih menarik daripada kita yang menyampaikan. Karena yang inspirasinya dapat, kemudian secara komunikasi bahasanya juga mereka udah bahasa mereka ya. Jadi kita juga sangat senang kemarin. Ini akan kita intensifkan, termasuk yang nanti adik-adiknya kelas SD dan SMP. Ya kan ada 5 cabang lomba kelas SMP. Kemudian di SMK juga. Ya, yang SMK juga ini penting ya, karena ternyata anak-anak SMK, terutama di SMK Karawitan itu karyanya luar biasa. Wah, iya. Karya-karyanya itu di musik tradisional, bagaimana secara virtual itu mereka berkolaborasi, dan sepertinya juga secara akademik menarik untuk dikaji. Saya sudah bicara dengan beberapa Bapak Ibu Rektor perguruan tinggi seni. Nanti kita akan kaji juga secara akademik apa nih kecenderungan kreasi akibat pandemik anak-anak yang diuji, diaktualisasi melalui kegiatan-kegiatan kita. Itu menggabungkan instrumen musik ketika anak-anak sambil 1-2 berada di rumahnya masing-masing, digabungkan dalam sebuah mozaik, ya kita sebut mozaik ya, mozaik paduan alat musik itu, kemudian ditampilkan, sangat keren. Kita sudah kumpulkan itu, dan nanti kita akan sampaikan ke BKHM juga, bagaimana nih kita bisa expose karya-karya terbaik ini. Mungkin kita tampilkan nanti di Pekan Kebudayaan, atau buat panggung tersendiri sebagai puncak inovasi ya, puncak kreasi dari anak-anak kita tahun ini gitu. Jadi itu bisa dikurasi juga, dilihat oleh para seniman, para budayawan keseluruhan, dan jadikan sebagai bahan untuk input untuk studi kecenderungan bakat anak-anak kita tuh di masa pandemi seperti apa. Baju Bapak tuh saya yakin anak-anak kita tuh sangat jujur juga Mas, karena kita juga menginginkan, kemarin kan hashtag kita kan jujur juara ya. Sampai kita punya theme songnya, bisa lihat di YouTube ya, ada theme song jujur itu juara. Itu diantaranya bahwa ketika anak sedang semua ada di rumah, karya kreasi mereka tentu saja bisa mengambil ide gagasan dari yang lain, nggak apa-apa, tapi mungkin juga ada intervensi dari pihak itu, kan kita juga tidak tahu, tidak bisa kita kontrol. Dikembalikan betul pada integritas dari adik kita sendiri, dibiasakan untuk tidak plagiat, dibiasakan untuk tidak mengcopy begitu saja, harus betul-betul karya-karya yang original.
dan ini adalah latihan pada adik kita, terutama yang di seni dan budaya yang banyak beraktivitasnya itu, untuk coba belajar dari sekarang bisa teguh pada gagasan, kemudian teguh pada untuk tidak menjiplak begitu saja. Kalau dibilang seni kan juga mungkin, kalau ide pasti juga ada ya, dari gagasan dan imajinasi. Tidak ada yang baru di bawah matahari gitu ya Pak ya. Tetapi kan bagaimana nih kita bisa menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual orang lain juga ya. Itu penting juga karena kita di kegiatan-kegiatan kita itu oke lah kompetisi dominan, tetapi yang terpenting adalah membangun karakter pelajar Pancasila itu kan Mas ya. Kreatif, kemudian berakhlakul karimah, berkebinekaan global, toleran, kemudian percaya diri dan mandiri. Nah itu yang kita juga terus tumbuhkan ya. Ini sesuai dengan orientasi kita kan di Kumpulan Pelajar Pancasila, kita lakukan melalui kegiatan kompetisi di pusat prestasi nasional yang kita mengharapkan. Menarik sekali Pak, ini tadi berarti prestasi ini ke depan untuk adik-adik kita itu tidak hanya berhubungan dengan nanti untuk melanjutkan studi kemana gitu, tapi juga lebih mendorong mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, bahkan sebelum mereka selesai studinya gitu ya. Kadang-kadang adik-adik ini SMA gitu ya, terus kemudian sudah bisa tuh membangun sebuah usaha mandiri gitu ya bersama teman-temannya gitu ya, yang lintas bidang tadi itu. Menarik sekali Pak, saya melihat sekarang ini teman-teman yang di bidang eksakta atau sains bisa ngobrol bareng, terus berkolaborasi dengan yang seni budaya gitu, menciptakan karya-karya baru gitu ya, menciptakan produk inovasi baru. Dan yang ini tuh mungkin yang saya tunggu-tunggu nanti ke depannya itu akan ada mungkin startup baru gitu ya, yang tidak hanya fokus pada satu bidang saja, misalkan teknik atau eksakta saja, tapi juga bidang-bidang yang tadi itu yang lebih komprehensif ya, dimasukin seni budayanya supaya menyentuh hati, menyentuh rasa dan karsa dari audiensnya gitu ya Pak ya. Dan ini sangat menarik sekali, kita akan menunggu juga tentang manajemen talenta nasional akan seperti apa implementasinya dari pusat ke daerah. Tapi mungkin kalau boleh berpesan nih Pak kepada yang hadir pada pagi hari ini adalah para pegiat gerakan seniman masuk sekolah, ada ada Dinas Pendidikan Kebudayaan, ada juga seniman dan juga asisten seniman, dan juga ada kepala sekolah ya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Boleh nggak Pak diberikan pesan gitu kira-kira dalam menjalankan gerakan seniman masuk sekolah ini ke depan itu seperti apa? Silahkan Pak Kapus. Iya, saya kira bisa membantu ya satuan pendidikan atau sekolah untuk bisa menemukan cara belajar yang integratif itu seperti apa gitu ya, yang dikehendaki dalam Merdeka Belajar itu kan seperti itu. Apalagi di tingkat SMA lah, SMK, terus mulai belajar di SD dan SMP gitu. Kemudian memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru kesenian di sekolah, dan kemudian temukan kita bisa menemukan ya cara-cara untuk mengidentifikasi yang bijak itu seperti apa yang dikembangkan anak-anak itu ya. Kalau anak-anak kan apalagi sudah SMA kan masih galau juga ya. Aku senang sih nyanyi, tapi senang juga dagang gitu ya. Misalnya entrepreneur kan? Gitu, iya. Masih banyak maunya ya adik-adik. Iya, kan wajar sebetulnya. Wajar ya. Nah, kemudian ajang-ajang talenta kita kan sebenarnya kita tawarkan sebagai pilihan dan untuk menguji, mengenali diri ya. Menguji. Satu. Kedua adalah bagaimana sebetulnya kita ada satu gagasan ini kan. Sebetulnya kita siapkan adik ini tidak hanya sebagai generasi yang pintar ya dan cerdas, tapi harus generasi kreatif. Tadi itu kalau kreativitas kan bukan kalau kreativitas kan bukan linear, nggak linear ya. Kalau kreativitas itu kan seringkali tidak linear ya Pak ya. Kadang belok gitu ya. Iya, jadi kadang juga ya kita juga kadang tidak linear juga. Kita umumnya misalnya beberapa juara-juara kita pun ya banyak yang nggak linear, dia juara di bidang kewirausahaan tapi dia ambilnya kedokteran gitu. Kedokterannya kedokteran gigi lagi kan, kedokteran gigi. Kemudian kita tanya apa maksudnya nih, seneng bisnis tapi juga di kedokteran kuliahnya. Ya kan kalau bilangnya kalau kedokteran kan masalah pribadi, kalau bisnis itu passion. Itu jadi mungkin ada pesan dari orang tua ya untuk jadi dokter, tapi juga dia mengerti pengusaha. Tapi dia selama masih bisa dijalani dua-duanya, why not gitu ya, karena masih dalam masa-masa akhirnya di sekolah
Betul. Jadi hanya di sekolah harus mungkin itu bisa dieksplorasi gitu. Adakan festival-festival, dan ini juga pesan dari Bapak Presiden dalam rangka manajemen talenta nasional ya. Jadi arahan beliau itu kan ingin kita hidupkan lagi ya festival di sekolah ya kan, lomba-lomba seni dan sebagainya. Dulu tuh perseni ya, pekan olahraga dan seni. Teman saya dulu Pak. Pensi itu pensi kan kita juga perlu kurasi ya. Iya. Di tingkat sekolah bagaimana juga kita juga harus memastikan bahwa pensi itu tidak bertentangan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri ya. Karena kan kita melihat ya kecenderungan anak-anak kita juga harus tidak bisa menutup mata, pensi juga ada plus minusnya dalam hal inilah kita jual sesuatu. Tapi itu penting menurut saya untuk kita coba kuatkan itu. Dan itu kan guru-guru kesenian di sekolah ya yang berperan penting, dan tentu saja saya sih ingin nanti kita punya data nih. Ini konkret ya. Punya data juara-juara di semua bidang di daerah sampai ke tingkat satuan pendidikan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai input tidak hanya oleh guru mata pelajaran yang relevan langsung dengan pelajaran itu, tapi juga menjadi masukan untuk bersama-sama guru-guru di sekolah gitu, seperti apa, kemudian dibantu oleh seniman-seniman yang masuk ke daerah sekolah seperti apa ya. Ciptakan ruang-ruang tidak hanya di kelas gitu, tapi lebih banyak keluar. Insya Allah nanti COVID-nya segera berakhir ya mudah-mudahan ya. Jadi kan panggung-panggung ya, coba teater aja kan itu logika sebetulnya, betul nggak Mas? Teater itu coba bukan naskah teater, kita kalau nggak kuat di logika di jalan itu kan nggak bagus ya Pak ya kalau nggak kuat logikanya. Ya itu sangat mengasah ingatan dan logika juga teater. Itu kan juga film, bicara plot dan sebagainya, itu menurut saya itu artinya belajar membangun kemampuan literasi ya, numerasi itu dan sebetulnya dasar kalau dikembangkan itu juga bisa melalui lagu kan, melalui teater, melalui puisi, melalui pantun bahkan. Kan nggak mudah bikin pantun. Dunia. Ya, kemarin para alumni, saya tantang Mas, para alumni FLS 2N, ayo adik-adik, kalian udah jadi juara nih. Nah sekarang coba saya challenge, dan saya kasih hadiah saya bilang. Jadi coba bikin pantun yang menyemangati seperti apa, ya kan? Pantun. Jadi ya mungkin ke depan saya lihat di sekolah juga penting ya. Untuk pantun itu udah mudah buat pantun itu. Ya kan? Ya mematur rima dan sebagainya itu memerlukan ini gitu. Kecerdasan tertentu. Iya betul. Jadi itu saya kira banyak hal lah. Kemudian juga kita tema-tema di FLS 2 dan literasi kita juga ingin masuk ke tema-tema yang merupakan penguatan literasi spasial adik-adik kita. Maksudnya begini, adik-adik kita anak-anak kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa dia berada di negara yang sangat besar, ya kan? Kalau kita bentangkan tuh dari Moskow sampai Madrid kan, Indonesia ini, dengan 17.000 sekian pulau, kemudian beragam budaya dan sebagainya. Itu. Kemudian dari sisi posisi-posisi tertentu itu harus menyadari itu sehingga akan terdorong semangat untuk melakukan inovasi. Kemudian kedua, kesadaran akan kebesaran keanekaragaman hayati kita. Nah itu kan adik-adik kita harus menyadari, yang ada yang punya bakat di bidang seni, dia challenge dengan apa nih? Bagi adik-adik kita yang punya bidang sains penelitian, berarti dia bergerak untuk bisa mengumpulkan informasi, meneliti tumbuhan-tumbuhan penting yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian mereka bisa berdiskusi itu di kelas. Jadi yang kita bayangkan sebetulnya ya kita kan hanya panggungnya saja, ya kan, di pusat sendiri. Prosesnya sesungguhnya ada di satuan pendidikan. Kemudian bisa masuk ke situ gitu untuk bisa membantu mengidentifikasi ada berapa sih adik-adik kita di satuan pendidikan sekolah yang minat. Dulu bentar. Nah kalau saya lihat di data sementara di 1.700 yang mendaftar Mas. Iya. Nah itu paling banyak di Vokal Solo nih. Nah ininya, jadi pendaftarnya Vokal Solo. Jadi bakatnya itu kita nggak kehabisan ya. Bahkan juara-juara Indonesian Idol yang kemarin itu juga alumni FLS 2N. Ya, berbeda Tuhan ini kan. Jadi tuh jadi kita berharap juga akan ada talent-talent lain. Ya, talent-talent yang lain yang memang kita perlu dorong. Iya. Panggung-panggungnya lagi. Di sekolah. Gitu.
Iya. Kita harapkan ini ya, dengan gerakan seniman masuk sekolah ini bisa makin mempercepat itu ya Pak Kapus ya? Ya, mempercepat, ya, identifikasi talenta-talenta terbaik, dibina, itu dengan dinas pendidikan, itu kan menjadi kewajiban Pak, tugas dari dinas pendidikan untuk iya. itu kan. Akan lebih bagus kalau semua achievement itu terekam di dalam portofolio adik-adik. Portofolio adik-adiknya. Kita mencoba untuk membinanya lebih profesional gitu ya Pak ya. Jadi kalau ke depan gitu ya, cita-cita kalau zaman saya kecil dulu dari dokter, insinyur, pilot dan lain sebagainya. Sekarang kenapa tidak gitu ya, menjadi musisi, menjadi seniman gitu ya, dengan bangga dan percaya diri gitu ya Pak. Karena memang talenta-talentanya di-create atau dibina dengan lebih profesional dan juga masa depannya insya Allah jadi lebih baik lagi gitu ya Pak Kapus ya. Karena mungkin industri kreatif itu yang paling kita punya ini ya, kesempatan untuk berjaya ya. Ya kan? Karena sumber inspirasinya kita banyak sekali. Tadi sampaikan kesadaran literasi spasial itu kalau udah tumbuh menjadi inspirasi, dan kemudian adik-adik kita bisa bicara apa saja tentang Indonesia, kemudian bisa berkarya tentang menjadi karya gitu. Itu yang tentunya tidak hanya di panggung nasional saja ya Pak ya, harapannya juga bisa mendunia gitu ya. Dan bisa berdiri. Itu tujuan manajemen talenta Mas. Siap. Jadi talenta-talenta itu harus bisa mendunia dan menjadi pride, menjadi kebanggaan. Jadi kebanggaan bangsa ini. Kebanggaan kita. Dan memang sudah banyak ya adik-adik kita, kayak beberapa waktu lalu kan yang bermain piano tanpa henti ya, dari SMA di Kendal, Jawa Tengah gitu kan. Siapa namanya itu juga kan secara individual sangat fantastis ya. Apa namanya prestasinya, dan itu kita perlu kurasi juga. Baik Pak Kapus, terima kasih sekali. Ini bincang-bincangnya sangat seru sekali. Semoga ini dapat memberikan inspirasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga para seniman nanti yang akan turun ke lapangan, baik yang secara fisik ataupun virtual ya. Masih banyak yang virtual karena pandemi masih meningkat. Dan yang kedua juga kepada Bapak Ibu Guru yang hadir juga pada hari ini juga mulai membayangkan bagaimana nanti mengembangkan minat dan bakat putra-putri peserta didiknya, tidak hanya yang sifatnya akademis, tetapi sifat-sifat yang lain yang lebih komprehensif itu juga diperlukan untuk membuat Indonesia maju ke depannya gitu ya. Jadi memang kita semua saling mengingatkan, saling belajar, saling menengok kanan kiri. Apa-apa yang penting semangat untuk kolaborasi sudah semakin kuat gitu ya, dan gerakan seniman ini sangat ini sangat strategis ya Pak Kapus ya, untuk bisa memperkuat itu tadi. Terima kasih Pak Kapus atas waktunya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Kalau saya pakai PPT malah nggak bisa sendiri ini ya. Jadi PPT nanti saya sampaikan aja, saya share. Siap, nanti akan disampaikan oleh panitia PPT-nya ya Bapak Ibu. Baik Pak Kapus, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, program gerakan seniman masuk sekolah diharapkan mampu menginspirasi, memenuhi pendidikan anak yang lebih utuh untuk membangun iklim sekolah yang menyenangkan, mengasihkan, mencerdaskan, dan juga menguatkan. Kegiatan gerakan seniman masuk sekolah diharapkan juga dapat menciptakan warga sekolah yang dapat mengapresiasi seni budaya yang ada di masyarakat. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, khususnya pada teman-teman dari Dinas Pendidikan, nanti pukul 2 akan ada kegiatan lanjutan, pukul 2 siang ya, waktu Indonesia Barat akan ada kegiatan lanjutan. Nah, informasinya akan disampaikan oleh panitia melalui grup WhatsApp. Sekali lagi, saya ingatkan pukul 2 siang akan ada kegiatan lanjutan untuk mengikuti workshop atau bimbingan teknis mengenai gerakan seniman masuk sekolah bagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Pukul 2 ya, jangan lupa nanti disimak saja di WA grupnya, akan disampaikan oleh para panitia. Terima kasih. Dan semoga materi dan juga sudut pandang atau pengalaman atau inspirasi yang disampaikan oleh para narasumber ini dapat memantik lagi semangat gitu ya, semangat kita untuk berkolaborasi, menggerakkan sebuah gerakan yang sangat menarik, gerakan seniman masuk sekolah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan karakter yang holistik dan juga pengembangan generasi penerus bangsa. Mewakili panitia, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mendengar webinar kita pada pagi hari ini, dan mohon maaf untuk segala kekurangan atas penyelenggaraan acara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa, salam sehat. Ingat, tetap disiplin
3. Ini ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya Rahayu. Sampai jumpa Pak. Oh. Ini Mas Tenas, Mas Asep. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak Asep, Pak Kurniawan, Pak Asep, Pak Kurniawan, Bapak Ibu semua, Pak Kadis, sukses selalu. Terima kasih Pak. Yeah. Banyak ininya itunya. Di mana kena tuh?